Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulfikar Bethan dari kelas D4 semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisa fosfat. Yang pertama, jelaskan tentang fosfat. Fosfat merupakan senyawa kimia dalam bentuk ion yang dapat menurunkan kualitas perairan dan membahayakan kehidupan makhluk hidup. Penentuan kadar fosfat terdapat dalam air sungai dilakukan menggunakan metode spektrofotometri. Kedua, struktur kimia fosfat. Fosfat adalah unsur dalam suatu bantuan beku atau sedimen dengan kandungan fosfor ekonomis. Biasanya kandungan fosfor meliputi pertama, rumusan kimia sama dengan PO4 pangkat 3-. Kedua, nomor CSA sama dengan 14265-44-2. Yang ketiga, massa molar sama dengan 94,9719 gram mol pangkat min 1. Yang keempat, referensi base 10 sama dengan 3903772. Soal nomor 3, asal usul fosfat di perairan khususnya air sungai. Yang pertama, menurut Morse et al., 10% berasal dari proses alami lingkungan air tersebut. Yang kedua, 7% berasal dari industri. Yang ketiga, 11% berasal dari deterjen. Yang keempat, 17% berasal dari pupuk pertanian. Yang kelima, 23% berasal dari limbah manusia atau masyarakat. Yang keenam dan paling terbesar 32% berasal dari pupuk peternakan. Paparan tersebut statistik menunjukkan aktivitas masyarakat di daerah modern ini, besarnya jumlah populasi fosfor di air sungai tersebut. Selanjutnya nomor 4. Jelaskan bahaya fosfat. Ialah hilangnya ikan dan hewan lainnya di dalam ekosistem air, Cyanobacteria blue-green alga, yang mengandung toksin, membawa risiko kesehatan bagi manusia dan hewan di dalam perairan. Selanjutnya nomor 5. Prinsip analisis fosfat. Fosfat ialah dasar metode ini yang senyawa antrofosfat yang direaksikan barium antimonil tratrat dalam suasana asam. Yang keenam, prosedur analisis fosfat. Yang pertama, sampel air sungai dipipet sebanyak 25 mili dan dimasukkan Erlenmeyer dengan ukuran 250. Yang kedua, ditambahkan 0,25 mili larutan amonium dan ditambah 1 tetes 5N Cl2. Yang ketiga, larutan dibiarkan bereaksi selama 7 menit. Lalu larutkan di dalam kurva absorbansi dan larutan dibaca dengan panjang gelombang 650 nm. Perhitungan dalam penentuan konsentrasi fosfat dalam sampel air sungai. Soal nomor 7. Mahasiswa mampu membuat larutan induk fosfat. Yang pertama, kalium hidrogen fosfat KH2PO4 ditimbang sebanyak 0,1 gram. Yang kedua, kemudian dilarutkan di dalam beker gelas menggunakan aquades. Yang ketiga, selanjutnya ditanda batasi dalam labu ukur dengan ukuran 100 mili. Yang keempat, larutan induk fosfat tersebut akan dijadikan larutan induk pembuatan larutan standar dengan berbagai macam konsentrasi. Soal nomor 8, mahasiswa mampu membuat larutan seri standar fosfat. Yang pertama, berbagai macam konsentrasi dari yang 10, 20, 40, 80, 160, 320, dan 740 mg/L dilakukan dalam labu ukur 25 mili dengan rumus pengenceran. Yang kedua, pembuatan larutan standar dilakukan kuantitatif mungkin agar dapat menghasilkan kurva kalibrasi yang linear. 9. Mahasiswa mampu membuat kurva kalibrasi fosfat.
larutan fosfat di standar berbagai macam konsentrasi dari yang 10, 30, 60, 90, 150, dan 180 mg garis miring L. Yang kedua, masing-masing di pipet sebanyak 25 ml menggunakan pipet volume dan dimasukkan ke Erlenmeyer. Ketiga, tambahkan 0,25 ml larutan amonium boldat dan ditambah 1 tetes 5N Cl2. Keempat, larutan diaduk dan dibiarkan selama 7 menit agar bereaksi, dimasukkan kuvet dan absorbansi dibaca panjang gelombang 650 nm. Kelima, data absorbansi masing-masing larutan standar, kuvet, hubungan absorbansi dan konsentrasi. Nomor 10. Mahasiswa mampu melakukan perhitungan kadar atau konsentrasi fosfat dalam sampel air. Rumusnya Y sama dengan AX tambah B. Keterangan Y sama dengan absorbansi buka kurung A. X sama dengan konsentrasi fosfat buka kurung Mg garis miring L. A sama dengan gradient persamaan garis linear. B sama dengan konstanta. Soal nomor 11. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang batas maksimum kadar fosfat dalam sampel air. Hasil pengujian kadar fosfat dalam sampel air sungai menunjukkan bahwa sampel air sungai berkisar antara 2 sampai 4,7 mg garis miring L. Dengan demikian kadar fosfat masih memenuhi syarat ketentuan PP Republik Indonesia nomor 82 tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya tadi belum perawan dari itu.